Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai budaya organisasi Cina, analisis dimensi budaya, dan tipe budaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila Nadif Nidana sebagai moderator, kemudian ada teman saya yaitu Dianita Dwi Utari, Mahmudah Awaliyah, Dwi Nurdiati, Kholidia Ningsih, dan Hanifah Takwin. Baik, langsung saja kita menuju ke materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama yaitu mengenai apa saja masalah yang diangkat dari artikel ini. Dari artikel ini kami menemukan permasalahan mengenai reformasi ekonomi dan pasar di Cina telah memunculkan perusahaan dengan 3 jenis kepemilikan yang berbeda. Yang pertama yaitu perusahaan milik negara, yang kedua yaitu perusahaan domestik swasta, dan yang ketiga yaitu perusahaan yang diinvestasikan oleh pihak asing. 3 studi yang dilaporkan dalam makalah ini menjawab pertanyaan apakah budaya organisasi bervariasi di antara perusahaan dengan struktur kepemilikan yang berbeda dan apakah budaya organisasi berhubungan dengan kinerja perusahaan atau sikap karyawan seperti yang telah diamati di perusahaan Amerika Serikat. Studi yang pertama menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi dimensi budaya dan menemukan 5 dimensi umum di berbagai jenis perusahaan. Pada studi kedua, kami memperoleh taksonomi empiris dan 4 tipe budaya organisasi yang melibatkan konfigurasi yang berbeda dari 5 dimensi budaya organisasi dan menemukan hubungan yang sistematis antara tipe-tipe budaya ini dan ukuran kinerja perusahaan yang dirasakan. Penelitian yang ketiga mengkonfirmasi hubungan antara tipe budaya organisasi dan sikap manajer yang menengah. Menurut artikel ini, terdapat 7 dimensi umum perusahaan, yaitu yang pertama, mengenai pengembangan karyawan, yang kedua, keharmonisan, yang ketiga, kepemimpinan, yang keempat, kontribusi karyawan, yang kelima, orientasi pelanggan, yang keenam, orientasi hasil, dan yang terakhir yaitu inovasi. Selain dimensi budaya, kami juga menemukan 4 tipe budaya yaitu yang pertama, tipe budaya klan, yang kedua, tipe budaya adhokrasi, yang ketiga, tipe budaya hierarki, dan yang keempat yaitu tipe budaya pasar. Rekan penelitian ini menunjukkan bahwa tipe budaya klan memiliki tingkat efektivitas tinggi dalam hal moral karyawan dan masalah sumber daya manusia lainnya. Tipe budaya adhokrasi memiliki kinerja yang baik dalam memenuhi ekspektasi eksternal dan kualitas akademik. Budaya pasar memiliki peran tertinggi dalam hal kemampuan memperoleh sumber daya, serta budaya hierarki tidak menunjang efektivitas kinerja. Karena budaya organisasi didefinisikan sebagai nilai-nilai yang dianut bersama, maka seharusnya ada beberapa karyawan dari setiap perusahaan yang dapat menggambarkan budaya organisasi mereka. Seperti yang dikatakan oleh Selnick 1957, nilai bersama menjaga sebuah organisasi sebagai sebuah unit yang terkait memberikan identitas yang berbeda. Kesepakatan di antaranya, beberapa anggota organisasi akan memberikan ukuran yang lebih akurat dari budaya perusahaan. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai research context dan conceptual background yang ada di dalam artikel ini. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu konteks research dan conceptual background. Dari artikel yang kami baca, bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan didasarkan konteks research dan conceptual background. Dalam reformasi ekonomi dan pasar di Cina, memunculkan perusahaan dengan 3 jenis kepemilikan yang berbeda, yaitu perusahaan milik negara, perusahaan domestik swasta, dan perusahaan yang diinvestasikan oleh pihak asing. Hal ini mengakibatkan perhatian dari akademisi untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hingga memahami sifat dari transformasi perubahan serta pengaruh terhadap perilaku dan hasil perusahaan yang mana itu menimbulkan keingintahuan yang tinggi dari para manajer agar perusahaan yang lokal di China tidak tertinggal dari perilaku organisasi yang datang dari perusahaan asing. Selanjutnya,
Perbedaan yang diamati oleh perusahaan lokal atau swasta tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain lingkungan institusional, tahap pengembangan, dan sumber praktik manajemen yang ada. Para peneliti terdahulu telah menjelaskan bahwa faktor-faktor yang membedakan budaya perusahaan adalah teknologi dan pertumbuhan industri. Dengan hal ini, untuk mengeksplorasi sifat budaya organisasi di ketiga jenis perusahaan dan untuk menyelidiki hubungan antara budaya organisasi dan hasil organisasi, termasuk kinerja perusahaan dan sikap kerja manajerial dalam ketiga perusahaan tersebut. Sebagai contoh, menurut Chapman dan Jen, bahwa nilai-nilai budaya perusahaan berhubungan dengan tingkat teknologi dan pertumbuhan industri yang ada. Baik, materi yang terakhir yang akan kami sampaikan yaitu mengenai hasil dari pembahasan yang ada dalam artikel ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis varian budaya organisasi di antara 3 perusahaan kepemilikan yang berbeda. Di antaranya yaitu yang pertama perusahaan milik negara, yang kedua perusahaan swasta dalam negeri, yang ketiga perusahaan penanaman modal asing. Selanjutnya, budaya organisasi tersebut memiliki 7 dimensi umum dan 4 tipe budaya. Di antaranya yaitu yang pertama tipe budaya klan, yang kedua tipe budaya adhorkasi, yang ketiga tipe budaya hierarki, dan yang keempat adalah tipe budaya pasar. Sehingga budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh para karyawan dalam sebuah organisasi dan juga menjadi salah satu elemen penting dalam sebuah organisasi. Dengan memahami budaya organisasi, karyawan dapat lebih memahami bagaimana mereka diharapkan untuk berperilaku dan berkontribusi pada organisasi tersebut. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.